Hai semuanya, apa kabar? Salam jumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ungkapan yang dipakai untuk membatasi makna kata benda yang akan dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kita akan lebih menekankan pada penggunaan adjective clause, baik itu finite maupun non-finite. Di samping itu, kita juga akan mempelajari pemakaian prepositional phrase yang juga dipakai untuk membatasi makna kata benda yang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bahasa dan Sastra Inggris kelas 12, kompetensi dasar 3.2. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta keadaan atau kejadian sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan, prepositional phrase, adjective clause, finite dan non-finite. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menentukan tujuan teks percakapan yang memakai modifier dalam bentuk finite adjective clause, prepositional phrase, dan non-finite adjective clause. Nah, di IPK yang pertama ini kita akan membahas 3 fungsi sosial atau social function, bisa juga disebut dengan tujuan teks percakapan. Baiklah, kita akan bahas terlebih dahulu fungsi sosial yang pertama, yaitu mengungkapkan secara tepat orang atau benda mana yang pembicara maksudkan dengan memakai finite adjective clause. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi ini ada 2 orang pemuda sedang bercakap-cakap tentang gadis yang dimaksudkan oleh pemuda yang memakai jas berwarna biru. Begini percakapannya. They are very much alike. Mereka sangat mirip. Lalu dijawab oleh pemuda di sebelahnya, which girls do you mean? Gadis yang mana yang kamu maksud? Kemudian dijawab, the girl who is wearing the red gown and the girl who is wearing the blue gown are very much alike. Gadis yang sedang memakai gaun merah dan gadis yang sedang memakai gaun biru sangat mirip. Kemudian dijawab, they are twin. Mereka kembar. Mari kita bahas lebih dalam lagi kalimat ini.
Perhatikan dengan seksama kalimat berikut ini. The girl who is wearing the red gown and the girl who is wearing the blue gown are very much alike. Perhatikan pemakaian kata who dalam kalimat tersebut. Who di sini kita sebut sebagai relative pronoun. Dan relative pronoun ini fungsinya untuk membatasi gadis mana yang dimaksudkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Ketika pemuda yang memakai jas biru tadi berkata, "They are very much alike." Pemuda yang diajak bicara itu kemudian berpikir, ternyata ada 4 gadis di situ. Maka dia belum mendapatkan kejelasan dari 4 gadis tersebut, gadis mana saja yang dimaksudkan oleh pemuda yang memakai jas biru tadi. Apakah they di situ? Dalam benak pemuda yang diajak bicara tadi, they bisa mengacu pada 2 gadis, 3 gadis, semua gadis, atau yang mana? Untuk itu, pemuda yang berbaju biru tadi harus membatasi gadis mana yang dimaksud dengan memakai finite adjective clause. Finite adjective clause dalam kalimat ini adalah who is wearing the red gown dan who is wearing the blue gown. Jadi dalam kalimat ini ada 2 adjective clause, tepatnya finite adjective clause. Mari kita bahas bermacam-macam relative pronoun. Who atau that dipakai jika kata benda yang berada di depan klausa tersebut adalah manusia. Lalu kita memakai relative pronoun which atau that jika benda yang di depannya adalah hewan ataupun benda mati. Jika relative pronounnya adalah subjek atau pelaku dari relative clause, ini posisinya adalah subjek dari kata kerja ini, escaped, maka relative pronoun tadi harus ada dalam kalimat, tidak boleh dihilangkan. Contohnya, the prisoner who escaped is very dangerous. Atau the prisoner that escaped is very dangerous. The dog which escaped is very dangerous. Atau the dog
that escaped is very dangerous. Lalu jika relative pronoun-nya adalah objek dari relative clause, perhatikan ini adalah relative pronoun, lalu dia menjadi objek dari relative clause. Ini relative clause-nya. Subjeknya adalah you, verbnya adalah so. Jadi posisi objeknya digantikan oleh relative pronoun ini. Dan tempatnya ada di awal relative clause. Jadi relative clause itu ini. You saw in the car. Nah, jika relative pronoun tadi posisinya sebagai objek dalam relative clause, maka bisa dihilangkan atau bisa tidak dipakai relative pronoun-nya. Kita bisa mengatakan, the woman you saw in the car is very dangerous. The weapon you saw in the car is very dangerous. Bisa dihilangkan relative pronoun-nya. Sekarang kita membahas tentang fungsi sosial yang kedua. Mengungkapkan secara tepat orang atau benda yang mana yang pembicara maksudkan dengan memakai prepositional phrase, mengubah adjective clause menjadi prepositional phrase. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Which one is your car? The one that has the red color. And do you know the man who is next to your car? The man next to my car is my driver. Perhatikan bagian percakapan berikut ini. The man who is next to my car. Nah, who is next to my car adalah relative clause. Who di sini adalah relative pronoun, dia menggantikan man. Lalu is di sini adalah kata kerja. Jadi ingat baik-baik ya, bahwa is itu adalah be dan be adalah kata kerja. Jadi who is next to my car ini adalah klausa karena ada unsur subjek dan kata kerja. Subject dan verb. Kemudian perhatikan bagian percakapan berikutnya. The man next to my car. Nah, the man who is next to my car bisa disederhanakan menjadi the man next to my car. Tahu bedanya? Ya, the man who is next to my car, di situ ada relative clause, sedangkan the man next to my car ini tidak ada relative clause. Karena relative pronoun-nya tadi who dihilangkan dan juga kata kerjanya dihilangkan. Boleh kita lakukan seperti itu. Tetapi ini tidak disebut lagi relative clause, tapi disebut sebagai
prepositional phrase. The man next to my car adalah prepositional phrase yang polanya adalah sebagai berikut. The man di sini adalah noun, kata benda, lalu langsung diikuti oleh preposition atau preposisi, kata depan. Kita masuk ke pembahasan fungsi sosial yang ketiga. Memberi informasi tambahan terhadap kata benda dengan non-finite adjective clause dan penghilangan non-finite adjective clause tersebut tidak mempengaruhi makna kalimat secara keseluruhan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada percakapan antara seorang pemuda dan seorang gadis membicarakan tentang seseorang di lingkungan kampus. Gadis ini mengawali percakapan dengan kalimat seperti ini. Welcome to my campus. Selamat datang di kampusku. Lalu ditanggapi oleh pemuda di sampingnya, what a nice campus. Oh, look, who's that? Kampus yang bagus. Oh, lihat. Siapa itu? Which one do you mean? Yang mana yang kamu maksud? I'm asking you about the man who is standing in front of the door. Saya menanyai kamu tentang pria yang sedang berdiri di depan pintu. Oh, that's Professor Daniels. Professor Daniel, who teaches English, is a very kind lecturer. Oh, itu Profesor Daniels. Profesor Daniels yang mengajar bahasa Inggris adalah dosen yang sangat baik. Nah, kalian perhatikan bagian percakapan berikut ini. Who is standing in front of the door? Dengan who teaches English. Tahu bedanya? Perbedaannya adalah who is standing in front of the door. Di depan who tidak ada komanya. Lalu who teaches English. Ini diapit oleh 2 koma. Nah, lalu apa bedanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. I'm asking you about the man who is standing in front of the door. Nah, sebelum pemuda ini mengucapkan kalimat tersebut, dia berpikir dia harus membatasi laki-laki mana yang dia maksudkan. Karena di situ kan ada banyak pria, tidak hanya satu. Tapi sebelum dia mengungkapkan kalimat untuk menanggapi kebingungan gadis tadi, dia harus membatasi orang mana yang dia maksudkan. Maka dipakailah klausa berikut ini. The man who is standing in front of the door. Nah, ini namanya relative clause. Relative clause ini tujuannya adalah membatasi kata benda dengan maksud supaya orang yang dimaksudkan tadi itu benar-benar spesifik. Lalu perhatikan ilustrasi berikutnya.
Oh, that's Professor Daniels. Professor Daniels, who teaches English, is a very kind lecturer. Nah, setelah keduanya menyepakati bahwa yang mereka bicarakan adalah Profesor Daniels, jadi kan kemudian sudah jelas tuh orang yang mana yang dimaksudkan. Lalu gadis tadi memberikan informasi tambahan. Profesor Daniels, who teaches English, is a very kind lecturer. Profesor Daniels di sini sudah menunjukkan orang yang spesifik. Si gadis tadi tidak perlu lagi membatasi orang mana yang dimaksud karena hanya ada satu Profesor Daniel di situ. Si gadis ini hanya ingin memberikan informasi tambahan tentang Profesor Daniel dengan memakai non-finite adjective clause atau non-finite relative clause. Who teaches English? Ini namanya who teaches English. Ada koma nih di depan who. Who teaches English. Ini namanya adalah non-finite adjective clause atau non-finite relative clause. Tanpa informasi tambahan ini yang berupa non-finite relative clause tadi, orang masih bisa menangkap pesan yang dimaksud. Bagaimana cara membentuk non-finite relative clause atau non-defining relative clause? Ciri utamanya adalah adanya koma. Nah, ada dua cara di sini. Ketika non-defining relative clause atau non-finite relative clause itu berada di akhir kalimat, maka komanya hanya satu, yaitu yang berada di depan relative pronoun who. Di sini komanya di depan. Lalu di belakangnya untuk mengakhiri kalimat tentu saja kita memakai tanda titik. Lalu yang kedua, ketika relative clause berada di tengah-tengah kalimat, maka dibutuhkan 2 koma untuk mengapit relative clause tersebut. Mari kita meninjau ulang materi kali ini. Ada 3 fungsi sosial pada kompetensi dasar ini. Yang pertama, mengungkapkan secara tepat orang atau benda yang pembicara maksudkan dengan memakai finite adjective clause. Perlu diketahui bahwa adjective clause bisa disebut juga relative clause. Ciri-cirinya, tidak ada koma di antara adjective clause-nya atau sebelum relative pronoun-nya. Fungsi sosial yang kedua, mengungkapkan secara tepat orang atau benda yang mana yang pembicara maksudkan dengan memakai prepositional phrase. Mengubah adjective clause menjadi prepositional phrase. Ciri-cirinya, ada preposition, kata depan, yang mengikuti noun, kata benda, sebagai akibat penghilangan relative pronoun dan verb, dalam hal ini be-nya. Fungsi sosial yang ketiga, memberi informasi tambahan terhadap kata benda dengan non-finite adjective clause, dan penghilangan non-finite adjective clause tersebut
tidak mempengaruhi makna kalimat secara keseluruhan. Ciri-cirinya, ada koma di antara adjective clause-nya atau sebelum relative pronoun-nya. Nah, berikutnya kita akan berlatih menentukan fungsi sosial dari beberapa percakapan berikut ini. Tentukan fungsi sosial dari percakapan berikut ini dengan mengetikkan social function 1, 2, or 3 pada live chat di channel YouTube saya, dan berikan alasan kenapa kamu memilih fungsi sosial tersebut. Siap? Number 1. Hi Emma, I met your grandfather at the party last night. He sang at the party. My grandfather, who has an amazing voice, earns money by singing. Number 2. Where do you work? I work for a company that sells music equipment. That's cool. I love music. What do you do at the company? I work in the internet division. I mainly work from home, which is nice since I can work at my own pace. Number 3. How may I help you? Hi, I'd like to buy a refrigerator. Sure. What type would you like? I need a big one that will hold a lot of food. Come this way. We have several refrigerators which are both large and affordable. Number 4. Hi Maria, please tell me about your vacation in England. I visited Hyde Park, which is close to Buckingham Palace. Number 5. Hi Cynthia, do you know who that man is? Which one do you mean? I ask you about the man next to your mother. Oh, that's my uncle. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya.